Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin nama ba'du. Terus termasuk dosane jenengan sedanten senengane cerita Nabi Adam. Nabi Adam mbok critakno dosane, mulane do kualat. Wong nyeritakno bapake kok nyeritakno napa? Dosane. Lane kata kiai ku alat wong bapake kok diler-ler napa? Dosane. Mulane nak cerita Nabi Adam ni kedah sempurna. Terus niki kula cicil juz tunggal napa wa 'allama Adamal napa? Asma. Pertama kali hubungannya Nabi Adam kalian Allah Subhanahu wa taala ini hubungan mengajarkan nama sesuatu. Jadi sampean jangan pakai teori modern bahwa apa artinya sebuah nama. Nama itu penting sekali. Sekali penamaan itu salah, berarti Anda menstatuskan secara salah, dan itu berakibat fatal. Jadi semua kesalahan manusia, mulai periode syirik, mensekutukan Allah itu karena kesalahan menyebut apa? Nama. Ini penting kalau aturan. Jadi misalnya orang Arab itu ada batu tertentu yang dipahat disebut manat. Manat itu dari kosakata manan, pemberi. Yang satu disebut uzza, sesuatu yang aziz, yang agung. Sehingga akhirnya diperagungkan. Coba kalau misalnya manat dan lata itu ketemu orang Lasem, terus ditanyakan, ini batu apa ini? Dari Purwodadi apa dari Mojokerto? Yang mahat siapa? Ini irungnya tidak pas. Ini matanya kok agak picek. Andaikan distatuskan seperti itu, kira-kira disembah apa enggak? Enggak. Iki pas pembuatan ini pate protol terus digenti. Sehingga setiap kemusyrikan itu semua para nabi ngendikan inhiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha min sultan. Bahwa kesalahan-kesalahan yang kamu timbulkan itu karena kamu kesalahan bikin nama. Makanya status itu penting. Nanti sampean tahu pentingnya yang saya katakan ini. Nanti setelah sampean mati, nanti mesti nyari saya karena kenangan ngajiin. Ini Mas Atabik itu mas saya. Beliau seorang dokter, tapi saya tidak akan bilang dia dokter. Karena nanti anak cucunya inginnya jadi dosen. Tapi kalau saya menstatuskan dia turunan Mbah Sambu, babai wong alim. Wah anak putune arah alim isin. Dia nak di status no pegawai negeri dosen, wah anak putune golek duit pikirannya kan. Karena status itu mengilhami ya Pak, status itu karena itu yang dikenalkan. Makanya ini penting. Fir'aun ketika dianggap sebagai Tuhan itu karena dia berhasil menamakan dirinya orang yang nggak pernah sakit dan dia penguasa. Penguasa itu artinya apa? Dia memimpin kesekian orang. Akhirnya dianggap Tuhan. Tapi ketika debat terbuka sama Nabi Musa, pertama, mohon standar mohon gimmick. Pertama kata Fir'aun, wama Rabbul Alamin. Lalu Tuhan kamu itu siapa? Kata Musa, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa berargumentasi. Setahu saya di bumi Tuhan hanya saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Fir'aun nyuruh Haman, ya Haman ibnili sorhal ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Tapi kalau itu dibuktikan, nanti Musa pasti kalah. Karena kalau Fir'aun naik ke langit, pasti gak melihat Tuhan. Wong yang Nabi saja gak melihat, apalagi Fir'aun. Pasti dia bilang gak ada. Tapi apa yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah argumentasi status. Kata Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Yang nuhani nenek moyang kamu. Artinya kalau Fir'aun Tuhan, itu berarti Tuhan balita. Karena mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya lahir terlambat. Akhirnya Fir'aun, saat itu juga, para pengikut Fir'aun langsung menjadi mukmin meskipun menyembunyikan imannya. Karena kalau Fir'aun Tuhan, berarti mbah-mbahnya tidak punya Tuhan. Karena Tuhannya baru dilahirkan kemudian. Artinya gini,
Andai kan Fir'aun distatuskan al-maulud, orang yang dilahirkan, maka tidak akan ada orang yang menuhankan Fir'aun. Atau Fir'aun dibahasakan wujida ba'da alam yakun, dia ada setelah dulu-dulunya tidak ada. Apapun hebatnya Donald Trump, apapun hebatnya Cleopatra, apa Fir'aun, semuanya itu wujidu ba'da alam yakunu. Mereka ada dari tidak. Yang seperti ini pasti tidak Tuhan. Makanya Allah mengenalkan manusia itu sederhana supaya tidak pernah jadi Tuhan. Hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu siapa? Ya manusia itu makhluk yang ada dari tidak ada. Dengan status itu nggak mungkin kamu tuhankan. Ini penting saya utarakan. Jadi buah gerakan Allah itu pasti dimulai salah penamaan. Makanya saya kemarin ketika Mbah Mun intakola ila rofiqil ala, ketika beliau wafat, saya bilang ke anak-anak Anwar, statuskan Mbah Mun sebagai orang alim, allamah, al-faqih, muridnya Sayyid Alawi, muridnya Mbah Zubair. Sekali Anda menstatuskan beliau orang besar, tepaan santri sing mau luhur kepengin ditiru besar tok. Niru besar tok terus ono santri mau ita itu tok ngerasa gede repot. Sama, makanya saya nggak pernah. Sebenarnya saya tahu Mas Atabik ini Mas saya itu dosen, saya tahu, tapi saya tidak pernah ngomong dosen. Ngono anak-anak era menjadi wong alim, menjadi dosen malah langsung berarti wong alim, malah celaka meneh. Jadi karena salah status itu nanti panjang, akibatnya itu panjang. Makanya saya itu sebetulnya ya risih dikatakan Gus Bak itu orang alim, sebenarnya risih, tapi saya seneng saja. Sing seneng benir walime, sing hasut takjak kompetisi. Jadi nikmati ya jadi sing seneng benir walime, sing seneng itu hasut takjak kompetisi, takjak maca tafsir, naram riang ya. Ngono paling maca primbon mek terjemah. Ya. Ini penting, jadi itu yang disebut wa'allama adamal asma. Makanya Allah itu mengkritik semua kesalahan manusia dimulai dari salah penamaan. Makanya saya kemarin Pak Pilpres sering bilang, kalau presidennya ini maslahat, kalau enggak ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden? Itu tauhid kita di mana? Memang kita secara syariat harus milih sesuai ijtihad kita, tapi tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk, itu tidak boleh. Secara tauhid nggak boleh. Makanya ini penting sekali. Jadi nggak boleh orang salah nama. Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja, tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan. Itu bahaya sekali dalam ilmu tauhid. Terus yang ketiga, kenapa nama itu penting? Begini, alam yang dipakai Quran, alam itu nama ya, alam mangkul, semua alam. Wah nanti subuh tak jamin pinter nih, tapi saya tetap mau setengah jam, karena saya tahu sampai subuh pun kira-kira ya tidak pinter, jadi ya setengah jam. Jadi nanti kalau kamu ditanya, kenapa tidak pinter? Mari Gus Bak mulangnya mau setengah jam, punya alasan. Kalau sampai subuh kok gak pinter kan, goblok banget nanti subuh orang pinter. Ya nah orang-orang bilang gitu. Lah anak sing ngomongin, oh mesti salah metode, gurune yang salah. Diulang orang pinter-pinter mesti salah sing mulang gitu. Malah repot lagi nanti. Saya beri satu teori bahwa nama itu penting. Rasulullah itu pernah guyon gini, ini guyon betul ada di hadis sahih, ada di juz 3 di kitab Bukhari. Allah itu kalau ingin bully, Allah itu suka bully, suka goda orang. Kalau ingin bully orang kafir itu menamakan kekasihnya namanya Muhammad. Makanya Nabi pernah guyon. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa an lisatma quraisin wa la'nahu. Kenapa Anda nggak pernah berpikir bahwa Allah begitu mencintai saya sampai bikin nama untuk saya itu nama yang membingungkan semua orang kafir. Karena kalau Abu Jahal nyari Muhammad mana itu, kalau kamu tahu bahasa Arab berarti artinya kan orang terpuji mana, padahal Abu Jahal itu menghindari kata orang terpuji, jadi bingung dia. Muhammad kamu jancuk, coba kamu terjemah, wahai orang terpuji kamu, itu kan kacau semua. Makanya Allah itu suka bully. Jadi kata Nabi Muhammad, kamu tahu betapa Allah itu mencintai saya dan bikin bingung orang-orang yang menghujat
Karena mereka kalau menghujat saya tetap menamai Muhammad. Itu coba kalau kamu tahu bahasa Arab, mana Muhammad orang yang berarti kira-kira kalau Abu Jahal Misa itu jancok kamu Muhammad. Berarti artinya apa? Wahai orang terpuji, kamu jancok. Ini kalimat yang kacau kan? Akhirnya Abu Jahal pinter. Kalau nyari Muhammad bilang gitu. Ya mudammam, ainal mudammam. Makanya kata Nabi, yastamuna mudammaman wa yal'aununa mudammaman wa ana Muhammad. Akhirnya Abu Jahal kalau nyari Muhammad, ainal mudammam, mana orang yang tercela? Akhirnya orang-orang tanya, mudammam itu siapa? Muhammad itu loh. Akhirnya dia keliru lagi. Ya Muhammad itu loh. Akhirnya ya bilang Muhammad lagi. Jadi kayak apa? Makanya itu saya mangkal kalau sama orang ndak anaknya Kiai jenenge Agus karena ya tetap diceluk Gus. Karena ya saya itu punya teman itu gak Gus, mangkalnya bukan main sama anaknya Kiai. Dia punya cita-cita anaknya nanti dinamai hanya Agus saja. Supaya semuanya manggil. Terus nanti yang hasut ya bilang Dus. Kayak kemarin pas Pilpres itu macam-macam. Tapi ini penting saya utarakan, jadi nama itu nggak boleh salah, status juga nggak boleh salah. Makanya saya ingin misalnya anaknya Kiai kok jadi pejabat, ya sudahlah jabat itu. Saya betul, saya sampai sekarang dengan Gus Yasin itu ya tetap nyucup. Saya bilang ini putra guru saya, ini Gus saya. Saya tidak pernah membahasakan beliau wakil gubernur. Bahayanya nanti suatu saat, oh ini mantan, kan repot. Jadi ini penting, status itu penting. Orang sekali salah status itu bahaya, ke depan itu bahaya sekali. Karena tadi saya bilang, tadi misalnya banyak kan anaknya orang-orang alim alama, terus anak cucunya jadi dosen atau jadi doktor gitu. Terus ini yang jadi status. Nggak boleh seperti itu. Ya sudah, dokter secara akademik, dia jadi PNS karena kestatusan itu, tapi di keluarga tetap saja status alimnya saja. Atau mudawimul khairi, mudawimut tahajud. Mudawimu apalah, ini selalu tahajud, ini selalu deres, ini selalu ibadah. Sehingga anak cucu kita ya kenangannya itu. Anak-anak saya meskipun kecil itu jamaah terus karena ya saya selalu jamaah dan saya melihat kalau anak saya tanya, Pak, kenapa Bapak sholat terus? Ya saya bilang, pantasnya jadi manusia sujud, cuma selama melok dudunya melok nganggo, pangeran dibayari ya ora gelem. Kata saya gitu, wong nganggo mewong ya bayar, lagi nganggo bumine pengiran ra bayar wis anggap bae sujud itu bayar, kata saya gitu. Sehingga merasa sujud itu satu identitas. Ini penting saya utarakan karena tadi saya betul-betul mengenang istilah Allah wa 'allama Adamal asma. Semua kesalahan itu kata para nabi inhiya illa asmaun samaitumuha antum ba'atau. Kita membahasakan misalnya Presiden Amerika orang terkuat di dunia. Bagaimana mungkin orang terkuat kemudian agak mangan sedino lemes? Hebatnya ning ndi? Iku nak pas mulas weteng agak ngising yo lemes. Hebatnya apa? Makanya Allah ketika menerangkan Isa itu tidak Tuhan, kok Allah sederhana cara ngendikan. Karena yakulani to amal masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalas min qablihir rusul. Wa ummuhu siddiqah kana yakulani to'am. Artinya kalau Isa itu tidak mangan ya lemes. Nak keluarga yo kudu ngising. Lah terus mbok sembah itu terus piye? Jadi gak kebayang seorang Tuhan kemudian kalau gak makan tuh lemes. Berarti statusnya Isa apa? Orang yang lemes kalau tidak makan. Terus kamu Tuhan kan? Aneh gak? Jadi andaikan manusia dengan status yang diterapkan Allah, yang distatuskan Allah itu pasti tidak ada yang salah. Karena yakulanit. Kalau terus nomale, bon santai mawon. Kalau ki ikhlas orang arah gelo santai mawon. Wong umpama ora sida ngaji ora gelo apa meneh trimo mik rusak. Ndak karena saya itu insya Allah ndak akan pernah salah nama. Saya punya cerita ya tentang nama itu. Ketika seseorang baik sama tetangga, itu kalau sampean seorang mukmin yang mukhlis, mukmin yang ikhlas, pasti ya karena diperintah Allah. Saya ngajar seperti ini karena diperintah Allah. Baik sama pernah sepuh karena saya turunan Mbah Sambu, ya karena menghormati Mbah Sambu. Itu bagus. Sehingga dulu itu ada ulama, saya berkali-kali cerita, ada ulama punya tetangga itu berdua anak muda. Ya Ahmad,
silahkan ke rumah saya. Datang. Setelah datang ke rumah pemuda tadi, kata pemuda tadi, ya Ahmad silahkan kembali, saya tidak butuh kamu. Kembali Imam Ahmad, dan santai saja. Setelah kembali sekian menit dipanggil lagi, ya Ahmad saya jadi butuh kamu, datang ke rumah saya. Datang lagi. Setelah datang, saya tidak butuh kamu, silahkan pulang. Pulang sampai 3 kali. Itu Imam Ahmad senangnya bukan main, kelihatan ceria, senang. Lama-lama muda ini tanya, ya Ahmad kenapa anda tidak tersinggung, bukankah itu menyakitkan? Enggak, kata saya. Tapi saya akan menyebalkan. Enggak, kata saya. Kata Imam Ahmad, kenapa aja? Saya ini diperintah sama Allah, kan apik mbek tangga. Dadi nek mbok undang ya teko. Mbok kon mulai ya mulai. Alhamdulillah iso nglakoni perintahe Allah. Dadi aku ora ono hubungane mbek kowe. Sehingga orang itu gak bisa didikte oleh di sekelilingnya karena ya hubungannya langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu itu orang jadi wali itu segampang itu. Kalau kamu kan enggak, hukum tentang tetangga itu kamu kayak orang kapitalis, kayak orang komunis, pakai teori sosial. Nak diapik yo apik, dieleki yo elek. Itu kan pikiran PKI. Artinya satu perilaku sosial didikte oleh makhluk itu perilaku orang mukmin atau orang ke PKI. Itu orang PKI. Kalau orang mukmin ya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, kita baik sama tetangga karena diperintah Allah, sehingga kecewa ada kecewa ya santai saja. Imam Ahmad katanya, kenapa engkau tetap ceria? Aku ora urusan mbek kowe, urusanku mbek pangeran. Pangeran. Saya ulang lagi ya, terus tentang napa wa allama adamal asma. Jadi andaikan seorang manusia melakukan kebaikan karena dia makmur, amarahu wa. Kita diperintahkan Allah baik sama tetangga. Ya biasanya tetap seperti itu. Kita diperintahkan Allah baik sama, sehingga ketika ngalami kayak yang dialami Ahmad, kita santai saja. Ketika kita datang bi amrillah, ketika kembali ya bi amrillah, sehingga ya sudah kita dapat pahala. Tapi kalau kamu kedikte secara sosial, maka kamu akan menjadi orang murahan, yaitu seorang ulama didikte oleh anak muda yang kampungan. Justru kita kalah kan, kita kampungan sekali karena kita ulama senengnya kalau disenengkan orang, mangkelnya kalau dimangkelkan orang. Artinya apa? Kamu didikte makhluk. Itu kerennya di mana coba? Kerennya di mana? Nggak ada sama sekali. Apalagi yang dikte trimo canom sing goblok sing desa. Kamu seorang ulama besar. Tapi kalau kamu hubungannya dengan Allah, dia muji kamu, alhamdulillah dipuji. Dia memaki kamu, alhamdulillah dapat pahala lewat jalur sabar. Kan santai saja. Sehingga saya berkali-kali bilang, setan itu untungnya tidak pernah ngaji saya. Kalau ngaji dia pasti ngerusak metode, merubah metode. Tapi saya tadi berdoa supaya ngaji ini gak didengar setan. Setan itu ya goblok betul. Setan itu kan suka ya kalau anaknya kiai, cucu kiai dibikin konflik. Dia ngiranya dengan konflik pondok itu tidak solid. Ternyata enggak. Misalnya masa tabik konflik sama keluarga, Bani Lasem, terus ada yang minggat ke Papua kemana-mana. Namanya turunan kiai di mana-mana tetap bikin pondok, bikin masjid. Yang dulu masjid hanya ada di Lasem, barokahnya tukaran ada di mana-mana. Lah itu namanya setan itu salah perhitungan apa? Makanya gobloknya dia itu udah ngaji saya. Kalau ngaji tak kasih tahu itu bahaya itu. Bikin kiai konflik itu bahaya. Iya betul. Islam ada di Indonesia itu ya barokahnya konfliknya sahabat. Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu konflik. Banyak sahabat netral yang ingin menghindari itu mau ke Cina. Di Selat Malaka sebagian terdampar, terus ada yang ke Aceh, ada yang ke Sumatera. Namanya Syekh Baros, itu muridnya Sayyidina Ali. Makanya awal Islam di Indonesia dimulai Syekh Yusuf Baros itu. Kalau Timur Tengah nggak ada tukaran tuh nggak ada, Islam menyebar kemana-mana. Nah setan ngiranya kalau sahabat tukaran itu nanti kacau. Ternyata enggak, malah Islam menyebar kemana-mana, barokahnya tukaran. Dulu Solo karena konflik ya banyak ulama yang ke Lasem kemana-mana gara-gara Solo nggak kondusif. Akhirnya kayaknya keduman basambu, keduman macam-macam. Sedungak mawon kiai tukaran terus betul apa-apa. Yang penting ora bacok-bacokan, rasanan-santetan wis. Pokoknya rasan-rasanan ringan ya sudah itu bagus. Memang Allah bikin seperti itu. Tidak apa-apa. Kata Allah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Kata Allah walidzalika khalaqahum. Ikhtilaf itu barokahnya Masya Allah. Kalau saya setuju pendapatnya Mas Atabik, saya jadi dosen. Nanti yang ngaji tafsir siapa? Tapi kalau dia setuju saya, dia jadi ahli tafsir, yang jadi PNS siapa? Ya sudah, barokahnya khilaf. Dia jadi PNS ya dapat gaji. Tapi gaji itu bisa dihitung. Kalau naik harus tambah prestasi. Kalau saya kiai min haitsu la yahtasib, pasti cepat kaya saya. Karena rezekinya kiai itu tanpa batas.
Makanya haji saya itu plus loh. Saya itu tidak kaya, tapi haji saya haji plus. Masa tapi paling reguler. Karena rezekinya kiai itu min khaisu layah tasib. Makanya saya pernah disoal sama teman-teman dosen di UI. Bapak kok berani pulang ke Rembang? Kiai itu kan rezekinya agak jelas. Kata saya justru gak jelas itu bagus. Kalau sampean kan konsisten segitu nilainya. Kalau saya enggak, kata saya. Jadi tak nikmati saja. Karena saya hamba Allah, bukan hamba negara. Kalau hamba Allah ya gaji Allah. Kalau hamba negara ya negara itu negara sama Allah kayak mana? Allah ya sudah pinter berarti sudah. Jadi jangan pernah kita ini salah nama. Kalau salah nama itu bisa panjang. Makanya ada wali itu kalau dongo itu rontok kriminal, tapi malah pangeran seneng. Sampai dalam riwayat itu innahu yudhikuni al yauma salah samarat, wali itu bisa menertawakan saya 3 kali. Itu kata Allah. Itu kalau dongo itu agak kriminal, tapi mesti mustajab. Tapi kalau kamu niru sudah ada mustajab, karena ini KW, copy paste. Itu kalau dia datang ke Raudhah itu bilang gini wali tadi, ya Allah, saya ingin jadi orang baik. Jika engkau turuti doa saya, maka surra habibuk, kekasihmu ini menjadi senang. Tapi jika saya jadi orang jelek, surra aduwuk, yang senang itu iblis. Sekarang milih mana jenengan? Menyenangkan kekasih kamu atau menyenangkan musuh kamu? Itu cuma riwayat. Terus kata Allah bilang ke Nabi Muhammad, karena wali kan ada alam roh. Wis kandhani wis mustajab, coba lain itu gue. Segampang itu wali punya hubungan. Saya ulang lagi ya, tapi jangan ditiru. Karena kamu tidak wali, nanti setelah wali niru gak apa-apa. Ya Allah, saya ini ingin jadi orang baik. Kalau saya jadi orang baik, maka surra habibuk, kekasihmu menjadi senang. Kalau saya jadi orang buruk, surra aduwuk, musuh kamu menjadi senang. Tinggal engkau lah sekarang sebagai Tuhan, senang menyenangkan kekasih kamu, menyenangkan musuh kamu. Ya tentu Allah pilihannya kan senang menyenangkan kekasihnya. Kata Allah sudah sampai situ aja doanya, jangan panjang-panjang, baca-baca malah repot. Semudah itu mereka hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak pernah salah nama. Kalau kita kan enggak. Kita tidak mesti walinya, tidak mesti istiqomahnya, kiai saja karena diangkat MUI, bukan karena kiai betul, atau diangkat di struktur kepengurusan NU. Terus doa pakai namanya sendiri, ya Allah, saya ini ngitmai agama sudah lama, mbok ya Allah, saya ini jadi gini-gini. Status kamu itu belum ada di arsy. Ini penting saya utarakan, jadi nama status itu penting sekali. Sehingga semua kesalahan saya ulang lagi itu karena status. Ini penting saya utarakan karena sekarang itu banyak nama itu disepelekan. Saya itu sering sinau kamus, jadi saya termasuk menekuni tafsir itu diantaranya menekuni kamus. Saya punya kamus banyak. Mulai yang dikarang orang setengah kafir, munjid itu kan, kafir tapi setengah. Karena timnya banyak yang muslim juga. Ada yang virus abadi, macam-macam. Yang saya kenang dari kamus, di antara kamus yang saya kenang tentu miliknya Said Zabidi, kamus Mukhid itu. Ada kamus milik saya namanya Mukhtarus Sikha, itu dikarang oleh orang alim. Itu bilang begini, sama tak bedai sekarang, lafat ilah itu maknanya apa? Tuhan kan? Tasniahnya apa? Dia bilang isim ini tidak punya tasniah. Dia bilang ilah, normalnya tasniahnya ilahani, jam'ahnya taksir alihah. Tapi kata dia nggak boleh. Lughat seperti itu nggak boleh. Karena kullusmin harus ya dulu ala aini musamma. Ilah itu nama tunggal untuk Allah. Sehingga karena Allah itu tunggal nggak boleh ada tasniahnya ilahani. Karena kalau ilahani berarti kamu nerjemah apa? Dua Tuhan. Berarti kamu nganggap ada Zaidun. Ketika Zaid dua kamu bilang Zaidani. Kalau banyak kan nggak pernah ada Tuhan dua atau tiga. Makanya kata pengarangnya itu Abu Bakar Ar-Razi itu kata beliau, wahadal ismu la musanna lahu wala jam'ah wa innama jama'uhu wa sannauhu katanya. Isim ini tidak punya tasnya, tidak punya jamak. Tapi kalau orang-orang katanya, orang-orang itu bilang ini ada jamaknya, ada tasniahnya. Ini penting sekali. Karena kesalahan itu nggak ada. Cara teori Quran itu kesalahan itu tidak ada. Yang ada adalah orang salah. Beda loh ya. Tak wari dadi wong pinter. Makanya ini sampai subuh. Tak wari dadi wong pinter. Saya ulang lagi ya. Kesalahan itu tidak ada. Yang ada itu orang salah. Pernah ada nggak 1 tambah 1 15? Nggak ada kan? Tapi kalau orang salah bilang 15, ada. Pernah nggak putih ini hakikatnya hitam? Nggak pernah kan?
Tapi kalau orang salah, misalnya Rabun bilang ini hitam, ada. Sehingga ini penting ini dalam teori ilmu mantek. Setiap Allah menyalahkan mereka itu kata Allah, yaquluna bi afwahihim. Mereka itu melafatkan dengan mulut mereka bahwa Tuhan itu tiga misalnya, bahwa Lata Hubal itu Tuhan. Itu kalimat yang keluar dari mulut mereka tapi tidak menunjuk hakikat. Makanya kata Allah kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh kalimat itu kalimat kriminal betul yang keluar dari lisan mereka. Karena apa? Normalnya kalimat itu tadullu ala musammahu atau musammaha. Yang namanya kalimat misalnya putih yang menunjuk putih, hitam menunjuk hitam. Nah kalau Tuhan yang menunjuk Allah, Tuhan kok ditunjukkan ke batu? Itu kan kacau. Tuhan kamu siapa? Hubal itu batu apa Tuhan? Batu. Tuhan kamu siapa? Yesus. Yesus itu manusia apa Tuhan? Manusia. Makanya kata Allah kaburos kalimatan takhruju min, mesti tulisannya iyaquluna illa kadiba. Ini penting saya utarakan. Jadi makanya kesalahan itu tidak ada, yang ada itu orang salah. Makanya kata Allah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau ada hak pasti batil itu hilang. Tapi orang yang meyakini kebatilan banyak, tapi kebatilan itu tidak ada. Pernah ada enggak 1 tambah 1 15? Enggak pernah ada kan? Tapi kalau orang bilang itu ada. Ini penting saya utarakan. Makanya kamu jangan janggal. Kata Allah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ternyata sekarang kebatilan ada di mana-mana. Barang batil itu enggak pernah ada. Yang ada pelakunya. Misalnya nyon sewu misalnya gini. Zina itu mengenakkan apa enggak? Kata orang yang ahli nafsu mengenakkan. Tapi hakikatnya tidak pernah mengenakkan. Sekarang tanyakan yang pernah melakukan itu, yang terhantui dosa oleh itu. Hakikatnya menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Tapi yang bilang mengenakkan ada, tapi hakikatnya tetap menyakitkan. Nah, semua kesalahan manusia itu dimulai cara membahasakan. Mengambil uang negara korupsi itu kata yang baru keturutan nafsu nih. Enak punya uang banyak, mengenakkan. Tapi kata yang sudah ketangkep, menyakitkan. Nah faktanya korupsi itu dihisap sampai akhirat. Statusnya itu menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Andai kan orang menstatuskan korupsi menyakitkan, maka akan menjauhi korupsi. Makanya semua kesalahan itu dimulai dari salah memberi nama. Ini penting saya utarakan supaya kamu kalau menafsirkan Quran itu nanti terus benar. Makanya setiap kesalahan kata Allah apa? Kaburas kalimatan takhruju min afwahi. Nah kalau kalimat itu nyata kata Allah kalimatu haqqin aliyana nahya wa aliyana mut wa aliyana nubas. Atau katanya istilah pangeran dzalika bi anna Allaha wal haqqu wa nama yatuna min dunihi wal batil. Nanti terus urut, sampean baca Quran nanti bisa kayak saya urut, konsisten. Yaitu tadi. Misalnya Fir'aun itu orang pakai status yang diajarkan Allah ke kita. Fir'aun adalah wujida ba'da alam yakun. Fir'aun adalah makhluk yang sekarang ada, tapi dulu-dulunya tidak. Padahal sebelum ada Fir'aun sudah ada bumi, ada langit, ada matahari. Sebelum ada Yesus, ada Isa, sudah ada bumi, ada matahari. Artinya apa? Zaman langit bumi ada, penyebabnya Isa apa enggak? Enggak kan? Karena dia ada setelah adanya langit dan bumi. Fir'aun juga gitu. Yesus juga gitu, semuanya begitu. Makanya Allah mengajari kita apa? Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Katakan manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk wujud yang dulu tidak ada. Sekarang banyak enggak orang yang sudah kaya sebelum Pak Jokowi jadi presiden, sebelum Pak SBY jadi presiden, sebelum Pak Karno jadi presiden? Banyak enggak yang sudah kaya sebelum? Banyak kan? Artinya yang mengkayakan itu presiden Pak Allah. Allah. Sekarang kamu miskin, kamu nggak bisa nyalahkan Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi presiden kamu sudah miskin. Ya, artinya yang memiskinkan itu presiden apa takdir? Takdir. Makanya wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu adhaka wa abka wa annahu amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Jadi kita miskin ya karena kehendak Allah, kita kaya kan semua itu karena Allah. Tapi kita terjebak hukum modern. Nak presiden iki sejahtera, anak iki ora. Ya mungkin secara bahasa syariat mungkin ada benarnya, tapi kita ini kan dilatih ilmu hakikat. Tak ulang malam 13 Dzulhijjah masuk ilmu cek syariat tok. Oh gak pinter-pinter banget cek gobloke kan gitu. Daftar wali kok ilmune ngono iku ora iso. Ini penting saya utarakan. Jadi saya ulang lagi. Makanya di Quran itu ilmu tertinggi diantaranya menurut orang tasawuf qulillah tsumma dzarhum fi khaudihim.
Saya itu nggak pernah loh takut mati meskipun saya masih muda. Karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja. Ketika saya hidup ya nggak tahu cara ngelola nyawa saya, kenapa kok nggak pergi. Kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu, kok nggak mati sekarang? Nggak tahu kan? Tahu-tahu masih hidup kan? Tahu-tahu diutang semacam-macam lah. Sebetulnya kita zaman hidup pun nggak tahu cara ngelola nyawa kita, cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Nanti setelah kita mati pun nggak tahu caranya hidup ketika kita. Tapi anehnya kita, mosok manusia sudah dilemah iso hidup lagi. Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita tahu-tahu ya hidup. Ditakdir anak yang melarat, pese elek. Orang lain ditakdir anak Kiai Gus Mulyo. Kita kan tidak pernah bisa milih bapak ya ora iso. Ngerti-ngerti anak Karmen, anak Karlan itu sudah nggak tahu. Artinya gini ya, sudah ya Allah, ketika saya hidup ya tidak tahu kenapa saya hidup, pasti engkau yang menghidupkan. Ketika saya mati juga nggak tahu kenapa saya mati, pasti engkau yang menghidupkan dan mematikan. Maka saya akan baik-baik saja di akhirat, karena ketika di dunia Tuhannya yang engkau, ketika di akhirat Tuhannya, dan sifat engkau tidak akan rubah, tetap arhamur rahimin. Makanya dulu wali-wali itu kalau mau mati ya santai aja. Said Umar bin Abdul Aziz itu ulama-ulama dulu kalau mau meninggal itu kalau keluarganya nangis marah besar. Memangnya mau kemana kamu nangisin saya? Lah kamu kan mau mati. Memangnya mau kemana kalau mati? Ya kembali ke Allah. Susahnya apa? Di dunia ya milik Allah, di akhirat milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yang aneh sampai harus melarat orang wani mati itu aneh tenan. Ya karena sampean tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan karena. Terus repot nah terus. Coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi kamu salah status. Mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan. Kehidupan adalah momen untuk cari karir. Kamu mensifati kehidupan secara salah. Jika kamu terjebak nyari karir, nyari kaya. Coba kalau kamu pakai mazhabnya Sufi, kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah. Kematian ya seperti itu. Akhirnya ya santai saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Istri juga gitu. Saya itu tidak sombong. Saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, Gus kali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan. Supaya saya punya musuh katanya. Betul ya? Ya saya bilang gini. Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis ganjaran saya ya lewat harmonis itu, sehingga saya ngasih uang menyenangkan Anda. Ketika Anda marah ganjaran saya lewat sabar. Ya sudah itu semuanya baik. Kalau kamu marah saya tidak dapat pahala. Makanya kalau kamu marah tak dengerin. Ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar kata saya. Justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyervis, jajak nukokno kelambi mahal katanya. Boros itu pahala yang boros katanya. Tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah, nggak usah biaya, dapat apa? Pahala, cukup sabar. Lu itu kalau terlatih lama-lama dapat ya biasa saja. Ulama dulu seperti itu semua. Imam Syafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau, orangnya itu munafik padahal. Tapi kalau setelah keluar dari Imam Syafi'i dia memaki-maki Imam Syafi'i. Suatu saat beliau dikasih tahu orang yang tadi muji-muji jenengan itu di luar maki-maki jenengan. Imam Syafi'i itu guyu sebenarnya bukan alhamdulillah. Muridnya kan janggal. Ini dikasih tahu gitu. Alhamdulillah. Kenapa ya Imam Syafi'i dia kan di luar maki-maki jenengan? Berarti aku wong wibawa ning ngarepku rawani aja. Ya jadi dianggap enteng saja melihat. Berarti aku wong wibawa ning ngarepku ora wani. Ya sudah. Terus ketika ditanya, tapi itu kan bahaya bagi Anda karena memfitnah Anda gini-gini. Kata beliau, zaka Allah. Yang ngeritiknya bahaya itu hanya Allah Ta'ala. Yang lainnya enggak bahaya. Karena ini makhluk doif, enggak penting. Loh kamu sampai tersiksa dikritik orang karena kamu nganggap makhluk itu penting. Ini gobloknya sampean. Goblok segoblok-goblok saya itu. Coba kalau kamu mensatukan makhluk tetap makhluk, kritiknya enggak penting. Selesai kan? Selesai enggak? Ini problem Anda ada wali itu kalau dikritik ya susah. Makanya ada wali itu problem menurut saya. Makanya saya nggak ingin nggak jadi wali itu kan, karena hanya wali yang hidupnya itu la khaufun alaihim walahum. Ya. Orang dulu tuh semudah itu hidup, gampang sekali. Dulu ceritanya diantara ceritanya manakibnya Said Ja'far Shadiq itu, kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa ya?
karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya, ini hadiahnya. Sampai malu yang kritik itu. Kan kalau orang ngerasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani. Lah kamu kan ngajinya seperti itu, tapi dirasani kok susah. Harusnya kan kasih aja, ditransferi saja. Alhamdulillah. Ya karena kita salah menamain tadi. Sing rasani pembenci, pembenci itu bahaya. Sehingga kamu mereaksi secara serius. Coba kalau kamu pakai hukumnya Allah dan Rasul, pembenci itu pemberi kebaikan, istri marah adalah pemberi kebaikan. Ada yang berani mulai mempraktekannya? Latih begitu terus, insya Allah nanti hidup kamu barokah. Itu disebut wa'allama adamal asma. Dan itu yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngajarkan hidup itu gampang sekali. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi kalau kita hidup anggap saja peluang untuk nambah kebaikan. Kalau kita mati anggap saja akhir dari semua potensi kejahatan kita. Anda sekarang mungkin tidak zina tapi potensi zina. Anda sekarang tidak korupsi, potensi korupsi. Anda sekarang tidak selingkuh, tetap potensi selingkuh. Nah, anggap saja kalau mati berarti akhir dari segala potensi itu. Alhamdulillah. Makanya saya tuh nggak pernah takut mati. Karena saya misalnya setiap saat mati ya saya nanti akan bilang, ya Allah ini sudah mau mati berarti mau akhir dari segala potensi keburukan saya. Alhamdulillah. Makanya itu ulama-ulama dulu kalau ada preman mati, saya guys, tonggone ragil muni saya, walau preman kurang ajar, saya guys, tonggone tetap ragil muni saya. Padahal kiai ini mending, saya guys pun mati, pun buatin sakit macam-macam nih pasti. Karena dia dengan mati berarti rohatan mengguli syarrin, keburukannya tidak terulang lah. Lah keburukan nggak terulang lagi itu saya apa buruk? Saya. Makanya kiainya minta saya gih niki, tonggone cek menengai. Saya gih menengai. Makanya suatu saat kalau ada gitu kamu harus bilang apa? Saya, pun buatan jahat malih, pun mati. Jadi kayak apa coba? Coba sekali-kali statuskan kalau al hayat adalah ziyadatan lana fi kulli khairin, al maut adalah rohatan lana min kulli. Sehingga kita hidup ya happy, mati juga happy, gak masalah. Terus kayak misalnya mendingin, tapi anak bojoku piye? Memang selama hidup anak bojo bahagia. Ketok ya tambah musibah ya cok. Malah sombong lagi kamu, seakan-akan kamu Tuhan yang bisa mensejahterakan manusia. Wong isih urip kok bojomu wis ndonga muga-muga nang mati malah. Karena gak jelas. Dan ini penting, ini saya utarakan. Jadi ini saya cicil juz 1 wa allama adamal asma. Makanya kata Rasulullah, ala ta'jabuna kaifa yusrifu wa anisat ma quraisin wa dhamma. Ini penting, nama itu penting. Karena sekali nama ini salah, coba misalnya orang sepakat darani Fir'aun itu wujida ba'da alam yakun. Fir'aun itu ada yang dulu-dulunya tidak ada. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun sayam madhkur. Coba kalau kamu melihat sekarang kamu hidup itu apa? Untuk sujud itu murah, gampang. Untuk mengenal Allah, Allah itu gampang kita kenal karena Allah itu adharu minad dhahir, adharu dhahir itu Allah, zat yang begitu jelas. Lah mati itu mau apa? Ya menuju Allah. Hidup menyaksikan Allah, mati menyaksikan Allah, itu nyaman. Yang menjadi tidak nyaman karena kamu salah bikin status. Hidup untuk menggapai cita-cita, untuk sukses. Wong komunis yo muni ngono, lonte yo muni ngono, copet yo muni ngono. Rumangsamu sing men bahagia iku kuwi tok. Rumangsamu sing men duwe akeh kuwi tok. Coba copet kamu tanya, kenapa kamu nyopet? Ingin punya uang banyak. Terus kiai tak kok sering dakwah kena opo? Repot tuh. Nak jawabe ngono maksudnya. Tapi nak jawabe dakwah nyebarno Islam, aku ora dibayar apa-apa. Waras berarti, napa? Ini penting saya utarakan, makanya saya itu mau ngajar itu diantaranya itu. Al ismu ya dulu ala musamma. Maka itu hebatnya Quran. Quran itu ketika menjamakkan kata ilah itu diulang. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun, kata Allah. Karena lafadz ilah itu nggak boleh dijamakkan. Itu jamak kriminal ya. Loh kok tidak kriminal gimana coba? Kalau Zaidun itu satu, boleh nggak kamu mengatakan ja'a Zaidani? Nggak boleh kan? Kalau Zaidun satu, boleh nggak kamu mengatakan ja'a Zaiduna? Nggak boleh kan? Sama ilah itu satu apa dua? Satu. Boleh nggak kamu katakan ilahani, dua Tuhan? Nggak boleh. Makanya Allah kalau mengatakan alihah itu qul law kana ma'ahu alihah, andekan. Lau itu andekan.
Itu aja masih ditututi kama yakulun, sebagaimana mereka katakan. Karena lafadz ilah itu tidak pernah punya jama' aliyah. Makanya Allah ngertikan kullau kana ma'ahu aliyah, masih ditambahi kama yakulun, tapi itu kata mereka, kira-kira gitu. Maka kenangan saya sama Batu Rehan, saya ini masih pernah cucu sama Batu Rehan karena saya mbah saya kandung namanya Fatimah, itu abahnya itu orang sini, Fakhriyas itu. Ibunya itu orang Kudus, makanya saya ini ya turunan Kudus, turunan Nasr. Itu kalau Batu Rehan, kalau hari kematian Yesus, itu kan ditulis hari wafatnya Yesus. Batu Rehan kan tentu meyakini Yesus itu Isa itu tidak mati tapi makanya di kalender Kudus sampai lihat itu kan matinya Sibeh Isa kan ada dalam kurung Sibeh Isa, jadi yang mati itu Sibeh Isa. Karena kalau yang mati Isa kan menyalahi Quran wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subyalah, maka ditulis kematian Sibeh Isa. Hanya Almanak Kudus, yang lainnya enggak karena sudah ikut bahasa nasional. Saya pernah agak bantah dulu, saya masih muda. Mbok ditulis gini saja, kematian Yesus dalam kurung katanya. Jadi ono-ono karena saya ini teori Quran. Quran itu kalau ada bahasa salah itu diulang. Kullau kana ma'ahu aliyatun kama yaqul. Karena nggak benar, jama' aliyah itu nggak benar. Bagaimana mungkin sesuatu yang satu dijamakkan? Coba kamu bisa mengatakan zaituna karena zaitnya banyak. Kamu punya tamu rojulun, kalau orang banyak rijalun. Kamu melihat satu masjid, masjidun. Kalau masjid banyak, masjid. Masalahnya Tuhan itu tidak pernah banyak, mau satu. Makanya itu hebatnya kamus-kamus yang dikarang orang alim. Bahas tasnianya ilahun itu lam yujad katanya. Tapi wajaduhu wasamauhu. Tasniah ini nggak ada secara hakikat, tapi mereka ada yang menjamakkan, yaitu mereka-mereka yang salah. Makanya tadi dalam ilmu mantek kesalahan itu tidak pernah ada, yang ada adalah orang yang salah. Paham? Jadi kesalahan itu tidak pernah ada, yang ada adalah orang yang satu tambah satu pasti dua, nggak mungkin empat nggak ada, lima nggak ada, tapi orang jawab salah banyak. Nah, itu namanya ilmu ya, makanya yang namanya ismu itu mesti ya dulu ala musamma. Andai kan orang mengatakan Lata Uzza ini batu yang dipahat oleh si A, dulu pesennya di Muntilan, batunya dari Mojokerto, dulu pas bikin tangannya protol terus disemen, dilakban, bisa nggak jadi Tuhan kalau dengan status seperti itu? Fir'aun misalnya dulu nggak ada, lahir ngompolan, tahu retoreten, ciliknya malah tahu tipes, terus tua-tua jadi pangeran, aneh nggak tuh? Jadi semua, makanya setiap kemusyrikan itu kata Allah inhiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Coba era Rasulullah itu semua orang kafir Mekah itu kafir. Nabi belum wafat itu sudah ada 114.000 mukmin semua. Jadi Nabi menangi mayoritas orang menjadi mukmin dari mayoritas kafir, yaitu disebut wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Andai kan Nabi Muhammad pakai syariatnya Nabi Nuh, bisa nggak ngislamkan orang sebanyak itu? Nggak bisa kan? Maka ini penting mengenali nasah mansur. Jadi periode cara wong Jawa maksud no tuntas, Robila Tadar itu, pasot tuntas itu, menghabisi itu habis di periode Nabi siapa? Nuh. Syariat itu sudah nggak dipakai lagi, yang dipakai apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Lah Nabi Muhammad ini Nabi yang kena khitab anit tabi' millata Ibrahim Hanif. Jadi masternya Nabi Muhammad itu mentornya Nabi Ibrahim. Sehingga syariatnya ya faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Tidak syariat Rabbila tadzar alal ardi minal kafirina daya. Jelas ya. Jadi mengenali nasa manso itu penting sekali, karena kalau ndak Anda halakta wa ahlakta, kamu merusak diri kamu sendiri juga merusak orang lain, karena menfatwakan hukum yang sebetulnya sudah berstatus mansukh hanya berdasar itu kan syariatnya nabi-nabi dulu. Syariat yang apa? Syariat yang nggak pernah terhapus hanya satu, usuluddin, yaitu tauhid, itu sama. Tapi kalau syariat itu beda-beda, atau furu'iyah itu beda-beda. Itu tadi saya beri contoh, era nabi dulu kalau ada pakaian najis dipotong, dibuang. Era Nabi Muhammad dicuci. Orang kafir dihabisi oleh langit. Era Nabi Muhammad nggak boleh, bahkan didoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun.
Di Qur'annya apa? Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalamullah tsumma ablighu ma'mana. Jadi kalau ada orang kafir enggak boleh main dihabisin mereka, beri peluang untuk mengkaji kitabullah. Hatta yasma'a kalamullah. Kalau mereka sudah berpeluang ngaji, harus tsumma ablighu ma'mana, harus dijamin keamanan. Ya, karena apa? Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Bagaimanapun mereka memang karena tidak tahu. Nah, kenapa tidak tahu? Enggak. Karena tadi mereka tertutup oleh kultur yang beratus-ratus tahun. Mbah-mbahnya mereka menyembah batu, menyembah berhala. Ya taunya itu ya Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang sudah beratus-ratus tahun kan tidak gampang. Maka ada periode dimaklumi, apa? Kalau era sampean kan, mosok waktu disembah saking gobloknya orang, kamu lahir kan sudah nyembah Allah, tidak nyembah batu. Bayangkan kalau kamu jadi mereka, wong perut kamu saja disuruh makan pizza sakit kok, karena saking lamanya makan sambal kan gitu. Kamu bilang perempuan Indonesia saja cantik kok, saking lamanya jadi orang Indonesia. Padahal orang Indonesia tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana? Kamu lahir di Afrika, bilang orang Afrika itu cantik, tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana? Hitam gitu kok. Jadi orang itu pasti terkooptasi oleh sekelilingnya. Orang Afrika akan bilang, wanita Afrika itu cantik. Coba tanyakan orang Eropa, cantik apa enggak? Belas. Orang Eropa yang kulitnya gitu, kata orang Eropa indah, kata sampean. Koyok anaknya kebu katanya. Jadi orang itu akan terkooptasi oleh sekelilingnya. Bayangkan kalau semua orang nyembah berhala, terus kamu tidak, alasan kamu apa? Kan menentang mayoritas. Dan itu berat. Maka dimaklumi oleh Allah, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun fi manah panyeruar. Nah, pemakluman ini yang mulai sekarang terkikis. Orang main pukul saja enggak mau ngaji. Enggak mau ngaji Quran secara kafah. Jadi fatwanya Islam kafah tapi ngajinya Quran enggak kafah. Ngambil 1-2 potongan ayat dipakai dalil. Jadi Islamnya inginnya kafah tapi ngajinya Quran enggak. Kalau kafah ya hafal 30 juz. Kalau mau ya, kalau mau kafah ya hafal berapa? 30. Makanya saya sering bilang, saya sering dinasihati orang karena belum tahu saya ini hafal Quran. Pak harusnya Islam itu kafah. Kata saya ya dimulai dari konsep Islam itu kafah dulu, apa ya hafal Quran secara kafah. Jadi ini penting saya utarakan. Bahaya sekali orang mengenali Islam tanpa mengenali nasab maksud. Karena beberapa syariat Nabi sebelum kita itu berstatus mansukh. Terus contoh berikutnya. Ini nasab mansukh antar Nabi apa khusus internal Nabi? Antar Nabi aja nggak selesai nih sampai. Contoh yang paling keren mungkin cowok semua senang. Nabi Dawud dulu istrinya berapa? 99. Nah itu kalau masih halal itu kan berarti jenengan tuh punya istri berapa? Wah itu kan ngeri betul. Punya satu aja repotnya gitu apalagi berapa? Punya 99. Terus kamu bilang gini, ini kan syariatnya Nabi Dawud, Nabi kan bisa diikuti. Pernah ada periode di mana seperti itu boleh. Jadi makanya mau tidak mau ngenali nasab mansukh itu harus. Kalau enggak ya kamu masih berkeyakinan boleh beristri berapa? Nah ini penting saya utarakan. Makanya Sayyidina Ali itu kalau ngetes calon mubalek, kira-kira kalau Kemenak dulu inginnya apa? Sertifikasi apa? Mubalek. Itu tanyanya gitu. Ta'rifun an-nassa wal mansukh, kamu apa tahu nasab mansukh? La. Jawabnya Sayyidina Ali, halak tahu ahlak tahu, kamu orang yang rusak. Karena tadi takutnya ada syariat yang sudah mansukh dipakai. Itu tadi misalnya kita ini dah umatnya Nabi Nuh, tapi pakai syariat Rabbila tadar alal ardi minal kafirina. Terus ketiga begini, misteri manusia itu. Dan ini kita tidak pernah tahu sampai kiamat, tapi ini ilmu harus kita diskusikan. Misalnya saya ini namanya Bahauddin. Saya sekarang hidup sampai 2019 sekarang. Kan hanya Allah yang tahu berapa turunan saya sampai kiamat dan statusnya kayak apa. Donald Trump juga gitu. Donald Trump itu sekarang kafir, tapi kita tidak pernah tahu nanti turunan keberapa ada yang Muslim. Nah turunan yang calon Muslim ini diletakkan di mana kita tidak tahu. Yang jelas kalau kamu bunuh itu katut itu. Artinya gini, logika membiarkan orang kafir itu ya ada logikanya. Nah, logika membunuh karena mereka mau membunuh kita ya ada logika fikihnya, karena kalau kita ada membunuh dibunuh. Makanya semuanya hukum ini terus bergantung al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wajib.
di sini terus dipertemukan. Makanya semua nabi itu kalau yang namanya membunuh pasti pas perang saja, karena ini kondisi yang memang pilihannya hanya dua, kalau nggak dibunuh ya membunuh. Ada duel lah. Maka ini butuh kajian fikih dan orang nggak boleh subjektif dalam hal ini. Saya ulang lagi, tidak boleh subjektif karena tadi orang yang kamu katakan sekarang misalnya Zaid, kamu itu bodoh sekali. Kenapa bodoh? Nggak hafal Quran, nggak pernah kuliah, nggak pernah ngaji. Ternyata Zaid ini bersemayam calon anak yang alim alama hafal Quran, namanya Umar, tapi masih jadi sperma. Suatu saat Zaid itu punya anak alim alama, kan banyak orang tidak bisa baca Quran punya anak hafid, banyak nggak di Indonesia? Banyak nggak petani yang punya anak dekan? Petani punya anak dekan, yang dekan punya anak naik kelas saja susahnya bukan main. Banyak kan? Nah ketika dibalik nanti ada dekan punya anak goblok, yang petani punya anak dekan, pinter mana? Kita tidak pernah tahu, makanya ini kan ya sudah, kalau nggak pernah tahu ya bilang saja wallahu alam, kan selesai, daripada keminter keliru kan ada wallahu alam. Makanya cerita favorit guru saya Kiai Haji Maimun Zubair itu punya apa namanya Kiai Zubair, itu cerita favoritnya itu ada santri namanya Soleh. Soleh itu alim alam. Orang Madura itu cara berpikir kan kalau kiai saja alim seperti itu, apalagi bapaknya. Pas bapaknya main ke pondok, santrinya ada ribuan, bapaknya main ke pondok itu. Sholat itu ya gak bener, gak sesuai sunnah Rasul lah kira-kira gitu. Sudah sholat itu gak bener, apa-apa gak bener. Masih ditakwil sama santri Madura, karena orang Madura itu kultus. Mungkin khilaf itu satu khusus, pokoknya perlakuan khusus. Suatu saat saking bodohnya orang itu, kenceng tuh pinggir musola. Wah ini nggak bisa ditakwil lagi, akhirnya nggak bisa ditakwil tuh nggak. Wah ini sudah nggak bener ini, nggak bener. Singkat cerita santri tadi nggak kuat matur ke kiainya, Pak Yai, jenengan sealim itu kok bapaknya segoblok itu. Kenapa? Ya, dia kencing pinggir musola. Oh bapak saya itu pinter sekali. Kok bisa? Karena beliau yang memutuskan saya mondok sampai saya jadi alim alama seperti ini. Yang bodoh itu mbah saya. Bodoh itu bahasa ya. Artinya gini, sekarang misalnya Anda dekan, atau Anda rektor, atau Anda profesor, atau Anda kiai top mubalek kondang. Anda mubalek kondang terus punya anak, gobloknya bukan main, atau apalagi anaknya ketangkep KPK. Yang satu anaknya orang bodoh jadi dekan. Kalau kompetisi ini pinter mana juga? Ada ahli metodologi tapi anaknya itu terlibat narkoba. Yang ini petani utun, anaknya dekan, kira-kira kalau dikompetisikan pinter mana? Anaknya pinter petani tadi gitu. Yang ketika petani kamu vonis bodoh gitu. Tapi siapa tahu kalau ini menyimpan calon. Paham ya? Kita tidak pernah tahu. Makanya Quran selalu ngajari dalam ilmu sosial itu wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila. Dalam ilmu sosial itu kita harus jawab tidak tahu. Karena mudah. Makanya saya tadi pagi ngaji di direktorat, saya bilang, saya pernah diprotes orang, Gus kamu udah jelas 01 atau 02. Ya saya jawab, manusia itu makhluk yang paling gak jelas. Sekarang soleh, suatu saat bisa saja gak soleh. Yang sedang gak soleh, suatu saat soleh. Sesuatu yang mungkin rubah kok kamu fanatik itu gimana? Nalarnya itu gimana? Coba kita tahu dulu, Wahsy itu pembunuh Hamzah, akhirnya mati mukmin ya enggak? Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh Sayyid siapa? Hamzah. Sa'labah yang tukang itikaf di masjid, akhirnya su'ul. Kita enggak pernah. Nah kalau enggak pernah tahu ya enggak usah terlalu fanatik biasa. Kayak jenengan seneng saya itu ya saya enggak tahu sampai kapan ya. Saya seneng sampean sampai kapan ya enggak tahu. Kayak suami istri. Pas nikah harmonis bulan madu sampai kapan berarti. Yang jelas paling awet itu pasangan jelek itu pasti nggak awet. Makanya jadi guyonan. Pasangan itu jangan baik-baik gak awet, kalau jelek itu. Ternyata maksudnya cantik sama ganteng. Itu suatu saat pasti jadi jelek. Yang jelek sama jelek pasti jelek terus. Makanya jadi guyonan. Kalau pasangan jelek itu awet katanya. Tapi kalau pasangan baik, ternyata baik wajahnya itu pasti gak awet. Suatu saat pasti jelek, tapi yang jelek awet. Karena mulai dulu ya jelek sampai gitu. Awet jeleknya maksudnya bukan. Ya jelas ya, jadi saya mohon sekali ini ilmu. Sampai ndak urusan, ini bukan urusan cocok tidak cocok, tapi ilmu. Ilmu harus kita dengar bahwa syariatnya para nabi itu yang sifatnya furu'iyah, tidak usuliyah, tidak tauhid itu potensi rubah.
Sehingga mengkaji nasama itu satu keharusan seorang ulama. Makanya setiap ada syariat Nabi, hal hadis syariah mu'abbada amla, mansukha amla. Karena potensi itu tinggi. Kita tahu dulu semua Nabi sholat menghadap apa? Baitul Maqdis. Era Rasulullah dipindah ke Ka'bah. Tapi kalau kamu katakan total Baitul Maqdis ya tidak juga. Nabi Ibrahim mulai dulu madhabnya ke Ka'bah. Tapi kalau Nabi Musa ke Baitul Maqdis. Terus kamu bilang ini 01, 02 ya ada, memang syariat jadi sesuatu yang furu'iyah. Nah, kenapa ini furu'iyah? Jawabannya sederhana. Ketika seseorang menghadap Ka'bah itu menghadap batu apa menghadap Allah? Allah. Ketika menghadap Baitul Maqdis hakikatnya menghadap Allah apa menghadap Baitul Maqdis? Allah. Maka menghadap Ka'bah itu sebenarnya masalah furu'iyah. Yang masalah usuliyah adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang permanen adalah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma secara prosedur syariatnya secara zahir menghadap Ka'bah. Maka potensi rubah karena ternyata itu furu'iyah, untuk kiblatnya itu furu'iyah. Yang permanen adalah menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya. Jadi terus sekarang masih antar nabi apa di internal nabi? Ini sudah mau selesai, sudah habis ini. Internal. Ini sudah selesai, ini sudah pas. Mohon Pak Amir. Oh. Jam ini sudah. Sampai mana tadi? Terusnya apa enggak? Sudah ya, sudah kayaknya sudah. Biar kelihatan cerdas. Sekali pertemuan sudah pinter gitu. Berapa? Setengah jam sudah pinter. Yang internal Nabi apa antar Nabi? Internal ya, sudah sekarang ke internal. Kalau internal lebih banyak lagi contohnya. Yang masyhur tentu masalah Baitul Maqdis. Dulu Rasulullah pernah sholat menghadap Baitul Maqdis 16 bulan. Berapa? 16 bulan. Gila 17. Pokoknya khilafnya hanya 16 dan 17. Kalau ada bilang 10 bulan berarti gak pernah ngaji. Khilafnya, karena khilafnya itu hanya 17 sama 16. Akhirnya sama Allah diminta, disuruh menghadap ke Ka'bah. Saya ulang lagi, itu tetap masalah antar nabi sebetulnya. Begini, makom itu kalau dalam bahasa Arab bukan kuburan. Kalau di Indonesia kan makomnya Sunan Bonang itu kan kuburan. Kalau makom dalam bahasa Arab itu sesuatu yang pernah dipakai singgah, itu namanya apa? Makom. Lalu Rasulullah itu pertama di Medina itu madhab Baitul Maqdis itu 16 bulan. Orang Yahudi senangnya bukan main. Sampai mereka bilang gini, Muhammad tuh gaya-gaya nantok punya agama baru, tapi kiblatnya ikut kita. Baguslah anak itu katanya, masih tahu diri katanya. Bagus katanya, itu masih tahu diri. Jadi senangnya bukan main orang Yahudi. Karena kiblatnya Muhammad sama dengan mereka. Ya tentu mereka jangkar Muhammad, bukan Sayyidina Muhammad atau Rasul Muhammad, karena mereka masih gak iman. Nabi itu ya agak tersiksa karena beliau secara gen turunan Nabi Ibrahim dan kiblatnya Ibrahim itu Ka'bah. Agak tersiksa tapi sami'na wa ata'na tetap madhab ke Baitul Maqdis berapa? 16 bulan. Suatu saat Nabi Muhammad itu disuruh madhab Ka'bah. Ini dengerin. Akhirnya madhab ke Ka'bah. Apa yang terjadi? Orang Yahudi komentar gini, Muhammad itu gimana? Dia di perantauan, rindu sama keluarganya. Terus rindunya itu diaplikasikan jadi perilaku agama. Jadi dia madhab Ka'bah, dianggap kangen. Kayak saya kan orang Rembang. Rembang itu apanya Jogja? Timurnya apa? Nggak, Jakarta itu mana Jakarta? Barat sana ya? Ibaratnya saya orang Jakarta, terus merantau di Jogja. Dulu kiblatnya itu menghadap ke timur. Terus ketika madhab ke barat, kata sampean, wah itu padune kangen apa? Keluarga. Juga kurang ajar orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu memang paling pinter bully. Makanya kalau sampean tukang bully itu ya agak-agak ya enggak. Saya enggak ngomong agak ya pokoknya agak-agak itu. Ya. Pinter bully orang Yahudi. Makanya enggak ada orang debat sepinter orang Yahudi. Yang bisa ngalahkan hanya Tuhan itu. Orang Yahudi yang bisa ngalahkan hanya Tuhan. Loh Sayyidina Ali tak orang paling terkenal cerdas. Itu kalau sama orang Yahudi itu pusing. Karena ya apa logikanya itu? Saya beri sekian contoh. Ada orang Yahudi tanya gini, Muhammad, kalau kambing mati itu yang bunuh siapa? Ya Allah, mati langsung itu. Agama kamu itu aneh, Mak. Yang langsung sentuhan Allah haram, tapi yang lewat tangan-tangan jahil manusia malah halal. Harusnya itu yang halal kan orisinal, langsung Allah yang bunuh. Jadi utaknya itu aneh, dari cara berpikir itu aneh. Nah cara sampean ini kan, nak halal pangan kue. Tapi Nabi kan nggak boleh bertutur kata kasar gitu. Kalau yang jadi Nabi saya untalan ngono kan gitu.
Tapi Nabi kan nggak boleh kasar. Jadi Nabi itu problem karena nggak boleh apa? Kasar. Kalau kita kan gampang. Wis nak halal untal kan selesai, Pak. Tapi Nabi nggak boleh kasar gitu. Jadi enak jadi nggak Nabi, nggak sampean itu kan enak. Mau keliru ya pantas, mau apa saja pantas. Karena kan nggak panutan. Kalau Nabi nggak bisa. Meluruskan kebenaran itu harus tetap sesuai akhlak. Ya, jadi agak kerepotan. Makanya punya Umar alhamdulillah ada yang nggak perlu aturan itu. Jadi enak. Jadi ya itu memang aturannya harus itu. Coba Nabi itu perang tapi nggak boleh bunuh. Kayak apa susahnya? Beliau jadi sasaran tembak tapi nggak boleh bunuh. Kalau sahabat kan enak, duel, relax, santai, bisa tarung. Kalau Nabi nggak boleh. Makanya Nabi meskipun ikut perang terus gak ada sejarah orang yang dibunuh. Ya, hanya satu peristiwa itu pun dibaca orang kafir, ditangkis Nabi, pedangnya kembali ke dia mati. Tapi gak ada yang Nabi. Karena Nabi kalau pembunuh nanti itu terus kayak pendekar kan susah juga punya Nabi kok. Habis perang misalnya Nabi tanya, Muhammad habis serang berapa? 1000. Ya repot juga punya Nabi mantan apa? Pembunuh meskipun yang dibunuh orang kafir, tapi kan kayak apa ya? Fitrah manusia itu akan menolak kepemimpinan orang yang gitulah pokoknya nggak bisa diterangkan itu. Makanya Nabi itu nggak pernah bunuh, meskipun kayak apa musuhnya tapi nggak pernah bunuh. Untungnya di sekeliling orang-orang yang tadi. Jangan bilang tuh suka bunuh ya, pokoknya perang gitu ya. Perang dengan bunuh itu beda loh ya. Kalau perang itu fair apa? Sampai mana tadi? Nabi Ibrahim ya. Makom tadi saya ulang lagi. Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis itu hanya Allah nuruti. Ini loh Nabi betul. Tahu betul bahwa di antara syariat adalah Baitul Maqdis karena semua Nabi pernah berkiblat Baitul Maqdis. Tapi Nabi ketika menghadap ke Ka'bah, Nabi juga dibilangin sama Allah. Ini loh syariat yang benar karena Ka'bah juga kiblat sing a'taku, lebih tua ketimbang Baitul Maqdis. Maka disebut Ka'bah Atiqah. Ilal Baitil Atiq. Kalau Quran bahasakan Ka'bah apa? Wal yatawafu bil Baitil Atiq. Atiq itu tua sekali. Ya, sudah. Ketika berstatus tua itu orang Yahudi seneng, mergo roh kelirune Muhammad. Mereka nantang, Muhammad ayo debat terbuka. Nabi rawuh. Bagaimana Anda bilang Ka'bah itu kiblat tertua? Wong Ka'bah itu pertama yang menghadap sana itu ya kamu. Semua Nabi menghadapnya ke Baitul Maqdis. Terus Nabi Muhammad mulai berargumentasi ilmiah tadi. Enggak, Ka'bah itu kiblatnya Ibrahim. Jadi Ibrahim dulu itu yang mulai dulu kiblatnya itu di. Terus orang itu tanya buktinya apa? Terus dijawab fihi ayatum bayinatum maqam Ibrahim. Ternyata di situ ada jejak kakinya Nabi Ibrahim, yaitu batu yang diinjak beliau ketika bangun Ka'bah. Itu argumentasi ilmiah. Lah barang orang Yahudi kehilangan ilmu itu gobloknya orang Yahudi. Makanya yang bisa mengalahkan Yahudi hanya Allah Subhanahu wa taala. Luang Ibrahim saja golongan kita, pengikut kita. Ibrahim itu pengikut Yahudi. Wah itu Nabi mulai senyum-senyum, mulai tertawa-tawa. Wah itu goblok, orang terdidik. Karena itu ibaratnya kayak kamu bilang Soekarno itu pengagum Puan Maharani. Kira-kira seperti itu. Soekarno itu pengikut Puan. Karena Yahuda itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saya ulang lagi ya, nasabnya Yahudi ya Pak. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Ibrahim itu mbah keempat dari Yahuda. Tapi karena mereka kalah debat, Ibrahim itu pengikut Yahudi itu sama dengan bilang apa? Soekarno itu pengikut Puan Maharani. Itu kan jadi aneh. Atau Gus Dur pengikut Mbak Yeni, atau Basim Masari pengikut Mbak Yeni, itu kan aneh. Wah, akhirnya sama Allah diingatkan. Makanya ada ayat ha antum haula hajatum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Perjanjian debat ini semuanya harus ilmiah. Tapi kenapa perdebatan Anda malah ndak ilmiah? Karena orang Yahudi iftadohu, malu semua. Wah, semuanya Muhammad itu satu-satunya kekalahan orang Yahudi. Tapi ayat-ayat seperti ini itu enggak populer. Ayat ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi. Jadi Islam betapa hebatnya Islam. Kalau debat harus ilmiah. Dan Kanjeng Nabi menantang, ini perjanjian kita debat ini ilmiah. Kenapa sekarang jadi tidak ilmiah? Yaitu kamu mengatakan Ibrahim itu pengikut Yahudi, padahal Ibrahim dengan Yahudi itu dulu Ibrahim. Kan Yesus mat kalah, mat. Tapi tetap ra Islam, tapi nah, makanya terus Ka'bah dibuktikan ketuaannya lewat apa? Fihi ayatum
Bainatum maqamu Ibrahim. Itu bukan makom kuburan. Karena makamnya Nabi Ibrahim tetap Hebron, temudi Palestina. Kira-kira itu Palestina. Jare Israel yo ning Israel, mbol ampun nang ndi. Jare ning Israel yo ning Israel, jare Palestina ning. Saya pernah ziarah ke sana di Hebron. Di makamnya Nabi siapa? Ibrahim. Jadi jelas ya. Jadi nasa mansul itu ketentuan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk menguji loyalitas manusia, menanggalkan semua akalnya. Makanya saya mohon sekali siapapun yang ngaji saya dimanapun, sekali-kali manusia itu harus menanggalkan akal. Sekali Anda pakai akal, maka Anda akan ingkar dengan nasa mansul. Nasa mansul itu hukum yang direvisi, yang dibatalkan. Makanya orang Yahudi lagi-lagi pinternya orang Yahudi. Merovokasi orang-orang yang Islamnya belum kuat, diprovokasi gini. Ungzuru ila Muhammadin tahayyara fi din yukhillu yawman wa yuharrimu ukhra. Lihat itu Muhammad, dia kebingungan cara beragama. Kadang bilang A, besok bilang B. Jadi nasa mansub dianggap satu bentuk kebingungan. Gak kurang ajar tuh. Wah, akhirnya sebagian orang yang murtad. Makanya nasa mansub itu satu peristiwa yang menjadikan banyak orang murtad. Karena diprovokasi orang Yahudi bahwa itu bentuk kebingungan Muhammad. Akhirnya terus saya qulu sufa minan nasi ma wallahum an qiblatimul lati kanu. Kelirunya orang Yahudi adalah ternyata nasa mansuh yang dipilih Rasulullah itu semuanya ada di Taurat dan Injil. Termasuk di Taurat dan Injil disifati dan Nabi yusolli ilal qiblatin, bahwa Nabi ini akan bersolat dengan dua kiblat. Makanya tetap ditantang. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Kalau kamu tidak percaya bahwa saya ini orisinil, ayo bareng-bareng mengkaji Taurat. Tapi mereka tidak siap mengkaji Taurat. Karena Taurat semuanya mendukung Rasulullah Muhammad SAW. Fatluha in kuntum shadiqin. Makanya ini penting sekali ngaji. Jadi perdebatan itu macam-macam. Dan itu pinternya orang Yahudi. Ungzuru ila Muhammadin tahayyara fi dini yukhillu yawman wa yuharrimu. Ini penting sekali. Makanya nasa mansuh itu uji loyalitas. Itu Imam Malik kalau mencontohkan ke Imam Syafi'i. Saya berisikan contoh fikih. Ini saya melanggar waktu. Ini sudah. Saya yang tidak mengesahkan diri saya. Ya misalnya ini ya, ini kertas saya bawa ya, ini kertas saya bawa. Terus ini tak kasih uang misalnya, uang 100.000. Atau kalau contoh Imam Syafi'i dulu dididik Imam Malik begini. Ya Syafi'i, kalau kamu punya dua budak, dua pembantu, kalau dulu kan masih ada budak, dua pembantu lah kira-kira. Seneng mana, yang cerdas sama yang goblok? Seneng yang cerdas. Kalau yang nurut sama yang bantahan, seneng yang nurut. Nah yang nurut itu yang goblok. Makanya tinggal dibalik saja. Kamu tak beda ya. Seneng mana punya istri yang cerdas apa yang goblok? Coba jawab. Atau ibu-ibu mbak-mbak ini, seneng mana punya suami yang cerdas atau yang goblok? Kalau cerdas gak bisa diakali, tapi goblok nurut tapi ya kadang sini-sini kan. Nah itu kan antar manusia. Masalahnya kita menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala yang semua kita pasti bodoh. Kita menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala yang semuanya kita pasti bodoh. Allah jelas ngendikan wa kanal insanu dzaluman jauhlah, manusia itu banyak dolimnya. Dolim itu sifat mubalaghah. Kalau orang dolim sekali dolim, kalau sering zalum, kalau jahil biasa jahil, kalau banget jahili jahul. Bahasa Arab kan gitu memang. Ghafir, pengampun biasa. Kalau ghafur selalu mengampuni. Syakir, makanya sifatnya Allah Ta'ala ikut wazan fa'ul semua. Ghafur, syakur. Atau diikutkan wazan fa'al. Kalau goblok biasa jahil, goblok banget jahal kan gitu. Kafir biasa kafir, kalau kafir banget kafar. Ya, jadi wazan balaghah itu bisa fa'al, bisa fa'ul ya. Kafirin kafar atau kafur, paham ya? Malah ngaji nahwu. Ya tapi ini memang perangkatnya ya. Ini kan perang mau tidak mau. Makanya misalnya Allah tidak suka kulla kafarin banget kafir ya, Pak? Paham ya? Kulla khawanin banget khianate. Kalau khain khianat biasa, kalau khawan sering khianat. Nah manusia itu kata Allah apa? Zaluman, wis banget dolime banget. Itu kalau yang ngarang hikam mencontohkan tuh gini, manusia itu pas bener saja salah, apalagi pas salah. Jadi manusia itu kata Imam yang ngarang hikam itu, man itu kanat mahasinhu masawiyah, fakih fala takunu masawihi masawiyah. Ketika baik saja buruk, apalagi ketika. Coba kalau ada orang dermawan sama teman-temannya, tanyakan istrinya, duit dihambur-hambur, disikno konco ngalono bojo. Mesti itu. Teman yang sering silaturahim ke teman-temannya,
Kata temannya baik, senang silaturahim. Tanyakan istrinya, oh meninggali wong. Jadi manusia pas baik saja ada buruknya. Apalagi pas buruk. Makanya dulu bapak saya ngajarin saya istiqomah ya apik ya. Tapi kadang-kadang nak keterusan itu ora istiqomah ngangkangi. Orang dia tidak punya kesempatan. Misalnya ada imam masjid ngimami terus sampai tua sampai mau mati. Itu istiqomah apa tidak memberi peluang yang lain? Tidak jawab aja. Jadi itu manusia. Jadi pas baik saja buruk. Apalagi pas buruk. Kayak saya gini di sini ngajar baik, tapi saya ada sopannya harus di atas. Padahal banyak orang sepuh ada Pak On, ada beberapa yang kan terpaksa nggak sopan. Tapi sampai yang nyuruh, berarti aman yang dosa. Kemarin saya minta di bawah supaya ganjaran saya utuh ini gara-gara begini ganjaran saya ini agak terkredit terdebat itu karena itu. Saya teruskan. Jadi manusia itu punya sisi itu karena manusia itu galum dan jahil. Bahkan al insanu galuman. Problemnya ini ngadepi Allah yang selalu pinter, yang kita selalu bohong. Misalnya gini, kamu ditanya Allah. Ini contohnya Imam Malik. Ikla hadi sokhro fa inna tahtaha dhahaban. Coba bongkahan batu itu kamu angkat, di bawahnya ada emas. Lalu budak yang pinter berlogika. Oh disuruh buka itu karena ada emas toh. Berlogika. Kalau budak yang goblok enggak? Ya disuruh ya diangkat saja. Ada emas apa enggak karena perintah ya diangkat. Yang satu nurut karena perintah, yang satu nurut karena ada emas, ada sesuatu. Logikanya suatu saat Tuhan tuh hanya bilang gini tok. Ikla hadis sokhroh. Batu itu angkat. Yang nurut yang goblok permanen tadi. Kan langsung angkat. Yang pinter, ini ada apa lagi Gusti kok harus diangkat? Ya gak ada apa-apa, nyuruh saja kata Allah gitu. Wah tidak bisa, sesuatu harus ada alasannya. Itu kira-kira mangkel loh agak. Oh mangkel. Nah, logikanya manusia seperti itu. Makanya dua murid pinter, di rakyat pinter, presiden ya susah mesti demo. Goblok ya susah di sini uang. Ini kan nggak ada pilihan. Memang manusia itu nggak ada pilihan. Nah sekarang masalahnya gini di fikih ini saya kembali lagi ke fikih. Pertanyaannya secara fikih begini, misalnya iddah. Iddah itu seorang perempuan ditinggal mati suaminya atau ditinggal atau cerai. Itu kan ada namanya apa? Iddah. Iddah itu memastikan apa tujuannya? Memastikan rahim itu steril dari mani atau sperma zaut awal. Supaya nanti kalau dinikah orang lain tidak terjadi ikhtilatul nasab. Oke, berarti iddah kita beri argumentasi secara ilmiah li baro'atir rohmi. Jadi misalnya Zaid menceraikan istrinya Sri dalam keadaan masih bisa haid. Iddahnya 3 kali masa suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salah satu guru. Lalu karena secara teori medis kalau haid berarti bukti tidak hamil. Apalagi kalau haidnya terulang-ulang sampai 3 kali pasti tidak hamil. Jika kalau nanti dinikahi orang lain pasti kalau ada anak ya anaknya zaud sani atau zaud kedua. Berarti alasan iddah li baro'atir rohmi. Oke, kita sok pinter, sok bijak. Pertanyaannya adalah, sekarang sudah baru 1 bulan, suaminya di Malaysia, nggak pernah ngumpuli. Dicek di medis juga berbukti tidak hamil. Apakah boleh tanpa iddah? Semua ulama mengatakan tidak boleh. Tapi ini kan rahimnya jelas bersih. Ya karena iddah itu nuruti perintah pangeran, pokoknya tetap iddah. 3 kali masa suci. 3 kali masa suci atau masa haid. Itu ada perdebatan ulama. Tapi kan ini terbukti bersih, Gus. Meskipun terbukti bersih, kata Allah harus iddah 3 bulan atau berapa? Kira-kira 3 bulan, 4 bulan ya tetap harus iddah. Kowe milih mana? Sok pinter, Gusti. Berhubung ini, pangeran mbok terangno gitu. Berhubung. Jadi Tuhan apa bawa waris? Berhubung Gusti ini jelas steril dari sperma zaut awal, nggak usah iddah Gusti. Sama aja kamu disuruh majikan kamu ikla hadis sakhra. Berhubung nggak ada apa-apa, nggak usah ya. Kira-kira mangkel nonda budak yang seperti itu. Mangkel. Maka dibutuhkan kebodohan dalam beragama. Betul itu memang. Makanya Nabi itu unik. Pernah bilang itu gini. Aksaru ahlil jannah al-bulu. Aki-aki penduduk swarga itu al-bulu. Wong goblok-goblok. Maksudnya goblok yang jenis ini. Bukan goblok betulan. Maksudnya goblok jenis ini itu ya tetap pinter. Tapi pinternya dibuang. Pura-pura goblok demi samina. Jadi saya misalnya kok pinter. Pinter dan goblok tadi. Sekaligus. Pinter dan goblok. Ya bah ikla hadis sokhra fa inna tahta hadaban. Tak angkat karena saya tahu di bawah ada
Mas, tapi di hati saya, sajane ya mergo perintah. Suatu saat kok disuruh Allah, ikla hadi sokhra. Perintah ya tak angkat, ya sudah. Jadi ya pinter ya goblok. Saya tahu namanya perintahnya Allah pasti ada hikmahnya. Hikmahnya itu adalah libaro atir rohmi. Tapi hikmahnya jadi kawula adalah nurut perintah Allah, cek tahu alasannya maupun tidak. Lah di sini ada illatul hukmi untuk membangun kecerdasan, tapi ada loyalitas untuk membangun ubudi. Ya, bahwa kita ini kawula roh tetap lo. Makanya tadi pagi saya cerita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kayak apa cerdas, tapi tetap ubudiyah. Yaitu Rasulullah SAW sering dibully orang kafir. Muhammad tuh gaya-gaya nantok. Wong ra oleh nyembah berhala, ra oleh nyembah watu. Jebule ini nyembah Hajar Aswad. Karena dilihat dari jauh kan tetap nyium Hajar Aswad. Coba kalau kamu lihat dari jauh, kamu sujud dari jauh kan kayak sujud sama batu. Makanya Sayyidina Umar karena orang kafir masih cara berpikir gitu, tiap nyium Hajar Aswad itu komentar gedumel. Alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbal. Bukan. Aku roh nak watu ya ora mandoroti ra manfaati. Kalau saja saya tidak melihat Nabi nyium kamu, saya tidak sudi nyium kamu. Jadi tidak berdoa doa mustajab itu tidak berutuh. Karena apa? Umar tahu ini masalah secara tauhid. Kalau saya doa di depan Hajar Aswad nanti dikira syirik karena berdoa di depan batu. Tapi kalau saya tidak nyium nyulayani sunnah Rasul yaitu nyium Hajar wis tengah-tengah nyium sambil gerutu itu sudah kompromi. Ya nyium tapi gerutu. Kayak apa? Makanya ya dia cerdas tapi ya goblok tadi ya cerdas. Itu uniknya Rasulullah. Jadi muji orang pintar ya sudah langit. Tapi Nabi pernah dalam satu hadis mengatakan aksaru ahlil jannah al-bulbu. Aki-aki penduduk swarga itu orang murni. Artinya orang bodoh itu bukan bodoh betulan. Dia meninggalkan akalnya demi loyalitas ubudi. Untuk menutup itu bukti begini. Perang Badar itu perang yang nggak mungkin dimenangkan umat Islam karena orang kafir itu 1000 dengan pasukan full dengan peralatan perang full. Rasulullah itu tahun kedua Hijriah itu pasukannya hanya 313. Itu pun pedang itu untuk orang 5 itu hanya ada pedang 1. Jadi kalau mau dibaca orang sih kamu nilai pedangnya aku. Itu kan nggak kebayang perang dalam keadaan seperti itu. Jadi mesti kalah, orang kok mungkin kalah mesti. Tapi Nabi tetap bilang saya ini disuruh Allah perang, ya harus berangkat. Yaitu perang Badar. Kata para sahabat ya Rasulullah ini nggak masuk akal, sudah nggak usah perang ini nggak masuk akal, mau setor nyawa. Sudah gitu dadaan, nggak ada persiapan. Lucunya apa? Sahabat itu ketika Nabi tetap berangkat. La akhrujanna walau waqti. Nabi menginginkan saya tetap berangkat meskipun sendiri. Setelah Nabi berangkat sekian meter, tuh sahabat ikut semua. Kata Nabi, lah kamu kok ikut? Ya ikut saja. Kata kamu mesti kalah. Ya anggap saja setor nyawa. Demi loyalitas pada jenengan. Itu makanya nggak ada periode sebaik periode sahabat. Tapi yang gerutunya jalan. Karena gerutu ini bawaan ilmiah. Makanya kita loyal sama presiden. Tapi yang nggak cocok ya gerutunya jalan. Tapi bawaan mencintai Indonesia tetap jaga stabilitas. Itu bawaan cinta Indonesia, bukan cinta pejabatnya kadang. Gerutunya jalan. Tapi bawaan loyal sama Indonesia tetap mengaku. Bawaan loyal sama Rasulullah tetap ikut perang. Bawaan akal karena nggak masuk akal ya gerutu. Dan itu uniknya Quran itu mengapresiasi itu dan dianggap nggak masalah. Saya bacakan ayatnya. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Peristiwa Badar ada peristiwa kamu itu keluar untuk perang. Sahabat kamu ngikuti, tapi mereka lakarihun, enggak senang sebetulnya. Karena enggak masuk akal. Ya geremeng tapi ya derek. Yujadilunaka fil haqq, mereka mendebat kamu dalam kebenaran. Jadi ya Rasulullah wong perang karuan kalah jenengan lakoni alasane nopo? Lah kok melok? Ya saya harus ikut jenengan Nabi. Itu unik. Kalau orang sekarang mana mau, kalau nggak masuk akal nggak mau melakukan. Coba misalnya istri kamu belajarnya dikurangi, anggap saja petualangan latihan hidup di masa lalu, nggak mau. Padahal petualangan itu hal yang indah. Petualangan itu kan hal yang indah, kan nggak mau. Oh ngirit tuh alasan. Tapi lucunya kalau dijak camping bermiskin-miskin di hutan mau. Karena karpe dhewe, tapi suami yang ngongkon. Ayolah seminggu ini kita model miskin, anggap aja petualangan masa lalu. Enggak mau. Karena pinter, apa? Coba kalau bodoh. Ya ngono ya apa-apa Mas.
Tapi resiko anak bodoh pas kamu sakit ya dibiarin. Karena dia melihat sakit kan biasa, namanya manusia. Jadi makanya ini pilihannya susah, hidup itu masih susah makanya ini. Jadi uniknya Quran gitu, Quran itu membolehkan psikologi manusia. Makanya Allah ngendikan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ya saya tahu kamu tidak suka perang. Allah yang ngakui bahwa kurhul enggak apa-apa. Tapi ketidaksenangan kita harus dilawan demi mengikuti Allah dan misalnya perempuan Allah juga gitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri kamu muamalah secara baik. Kata Allah fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan katsira. Mungkin ada watak yang kamu tidak suka, tapi di situ ada kebaikan. Allah ngaku yang namanya suami mesti ada watak yang enggak suka dari istri. Juga sebaliknya lebih banyak lagi yang suami istri kamu tidak suka watak kamu. Juga enggak suka hidung kamu, wajah kamu banyak lah enggak disuka. Tapi demi kestabilan negara suami istri ini, mereka loyal, justru itu bagus. Maka jagalah ilmu, juga jagalah loyalitas. Itu yang perlu saya utarakan. Jadi makanya agama ini dibangun dua. Satu kecerdasan hikmah, yaitu ya al-hukmu ya duru ma'ilati wujudan wa adaman. Tapi juga ada ubudiyah, bahwa agama ini milik Allah. Maka sami'na wa ato'na. Saya kira demikian dan mohon maaf. Monggo berdoa bareng-bareng. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya wali ya hamid wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik asmain. Wa shalli ala anbiya'ika rusulika asmain. Allahumma ij'alna ya wa ahla baldatina aminina mutmainnina alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Waj'alna salimin wa nimin mu'afin min kulli bala'id dunyal akhirah. Waj'al ya Allah salamatana salamatan yusla biha kitabukal karim. Wa salamatan ya Allah nazkuruka katsiran fi sholatina wa siyamina ya Allah. Wa taj'alana ya Allah mimman ya'buduka wa mimman yarjuka wa mimman yakhafuk. Allahumma ya ij'al hadhil baldah baldatan thayyibatan mubarakah baldatun thayyibatun wa ghafur. Bi haqqi tatabi alaika wa na'maika ya Allah. Wa nahnu nasku ilaika ya Allah du'fana ya Allah wa qillata hilatina fa'adrikna ya Allah daiman wa fi kulli hal bi alaika wa na'maika hatta nakuna ya wa salimin mu'afin min kulli bala'id dunyal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.